Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mesin konversi energi kelas R. Kami akan menjelaskan materi tentang pompa. Untuk pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Reza Dwi Adrian, yang kedua Irfan Aditya Marunda, dan yang ketiga Bambang Surya Utomo, yang keempat Wahyu Sasongko Rimusa, yang kelima Muhammad Calvin Dewantara, dan yang keenam Muhammad Zidan Pratama. Next. Untuk selanjutnya langsung ke materi, yaitu pengertian pompa. Pompa adalah alat untuk memindahkan fluida dari tempat satu ke tempat lainnya, yang bekerja atas dasar mengkonversikan energi mekanik menjadi energi kinetik. Energi mekanik yang diberikan alat tersebut digunakan untuk meningkatkan kecepatan, tekanan, atau elevasi dalam kurun ketinggian. Next. Pada umumnya, pompa digerakkan oleh motor, mesin, atau sejenisnya. Banyak faktor yang menyebabkan jenis dan ukuran pompa serta bahan pembuatnya berbeda. Antara lain, jenis dan jumlah bahan cairan tinggi dan jarak pengangkutan serta tekanan yang diperlukan dan sebagainya. Kita tahu bahwa cairan dari tempat yang lebih tinggi akan sendirinya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tetapi jika sebaliknya, maka perlu dilakukan usaha untuk memindahkan atau menaikkan fluida. Alat yang lazim digunakan adalah pompa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Irfan. Monggo, Mas. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemindahan fluida dengan menaikkan tekanan pada pompa adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Antara lain, 1. Hambatan kecepatan. Hambatan ini terjadi karena aliran fluida di dalam tabung atau pipa mempunyai kecepatan tertentu. Maka pompa harus memberikan tekanan yang diinginkan. 2. Hambatan gesekan. Hambatan ini terjadi pada gesekan sepanjang pipa-pipa yang dilaluinya. Klasifikasi pompa berdasarkan prinsip kerja. Dalam pemakaian sehari-hari, secara umum pompa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Pompa desak atau positive displacement pump. Pompa jenis ini digunakan untuk suatu sistem pemompaan yang mempunyai head statis dan kapasitas yang dihasilkan oleh pompa ini tidak terus-menerus. Jadi pompa ini memberikan hasil secara berkala. Jenis pompa ini antara lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Bambang. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama ada pompa torak. Pompa ini bekerja berdasarkan gerak bolak-balik dan dari torak. Yang kedua ada pompa gear pompa. Ini terdiri dari sebuah rumah pompa dengan sambungan isap dan sambungan kempa, dan di dalamnya berputar 2 buah roda gigi. Next. Yang ketiga ada pompa dinding. Pompa yang memiliki poros tunggal ini bekerja dengan sebuah motor berbentuk silinder yang diberi alur-aluran lurus pada kelilingnya. Kemudian rekan saya, Wahyu, silakan. Ya, saya lanjutkan. 2. Pompa dinamik. Prinsip kerja dari pompa ini berdasarkan prinsip sentrifugal yang menggunakan momen putar untuk membangkitkan momen rotasi. Ditinjau dari mekanika fluida, fenomena yang berlangsung pada pompa ini berlaku aliran mampat atau kompresibel, di mana densitas fluidanya besar dan konstan, dan perbedaan tekanan yang dihasilkan biasanya cukup besar sehingga konstruksi peralatannya harus lebih kuat. Pompa dinamik dibagi 2 jenis antara lain. Pompa 1. Pompa sentrifugal. 2. Pompa aliran aksial. Berikut macam-macam pompa dinamik. Next. A. Pompa sentrifugal atau centrifugal pump. Perpindahan fluida yang
bersentuhan dengan impeller yang sedang berputar menimbulkan gaya sentrifugal menyebabkan fluida terlempar keluar. Kapasitas yang dihasilkan oleh pompa sentrifugal adalah sebanding dengan putaran. Sedangkan total head atau tekanan sebanding dengan kuadrat dari kecepatan putaran. B. Airlift pump. Prinsip kerja pompa ini hampir sama dengan jet pump dan kapasitasnya sangat tergantung pada aksi dari campuran antara cairan dan gas atau two-phase flow. C. Hydraulic pump. Pompa ini menggunakan energi kinetik dari aliran fluida yang menekan bandul atau pegas pada suatu kolom dan energi tersebut disimpan dan kemudian melawan kembali sehingga terjadi aliran fluida secara terus-menerus tanpa bantuan tenaga dari luar. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan presentasinya. Yang ketiga, elevator pump. Elevator pump sifat dari pompa ini mengangkat cairan ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan roda timba, Archimedean screw, dan peralatan sejenis. Ini dapat digunakan untuk zat cair yang mengandung selari seperti pasir, lumpur, dan lainnya. Berikut adalah gambar contohnya. Yang keempat ada electromagnetic pumps. Electromagnetic pump secara kerja pompa ini adalah tergantung dari kerja langsung sebuah medan magnet ferromagnetik yang dialirkan. Oleh karena itu, penggunaan dari pompa ini sangat terbatas, khususnya pada pemompaan cairan metal. Next, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Kerugian-kerugian pada pompa. 1. Kerugian akibat adanya kebocoran. Yang dimaksud kebocoran ini adalah kebocoran yang terjadi dalam pompa, bagian discharge, dan suction. Ada pula kebocoran di luar, yaitu kebocoran zat cair yang melalui stuffing box. 2. Kerugian akibat adanya gesekan zat cair. Kerugian ini tergantung dari keadaan, yaitu yang pertama kecepatan aliran zat cair, yang kedua permukaan dalam pipa yang sangat besar, yang ketiga terlalu banyak belokan pada pipa, yang keempat viskositas zat cair terlalu berlebihan. Lanjut. Berikutnya kerugian mekanis. Kerugian mekanis ini terjadi pada yang pertama clearance terlalu kecil, yang kedua kopling bergesek dengan udara, yang ketiga bearing dan packing, yang keempat bagian shaft dan poros. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mungkin ada salah kata atau kurang kata, selebihnya mohon maaf.